distribusi buku di Margo City Mall. Jadi terima kasih untuk penulis. Nah, di sini terlebih Romo Baskoro Tewardaya menyediakan diri untuk hadir sebagai pembicara dan berbagi ide. Kalau kata Romo Basto, yang penting ide-ide saya sampai ke orang-orang yang diskusi pada hari ini itu menarik karena kita akan berbincang sebuah buku dalam konteks sejarah. Peripus itu sebuah buku yang ditulis oleh Rutger Bregman. Dia menulis buku Humankind. Buku itu ditulis sekitar tahun 2021 tentang bagaimana perjalanan manusia, tapi dilihat dari perspektif hope. Humankind, is humankind? Apakah manusia masih baik? Nah, cara beliau, penulis dari Belanda ini menulis itu mengingatkan saya pada kurang lebih cerita Mbak Rino tadi, bagaimana Romo Bas menulis buku ini dengan dengan pendekatan jurnalisme. Maaf kalau saya salah menggunakan istilah. Nah, Rutger Bregman ini dia menceritakan sejarah manusia lewat pendekatan small naratif, kisah-kisah kecil yang terjadi di Kepulauan Pasifik sampai kemudian apa yang terjadi di Benua Antartika. Jadi bagaimana pengalaman semua masyarakat ini diringkas menjadi pengalaman how to be a human. Dan buku ini mengingatkan saya pada bukunya Mas di sini. Maka akan sangat tepat kita berdiskusikan buku ini, nanti akan dimoderati oleh rekan juga di sini, Mbak Ruth. Siapa yang ke depan, Mbak Ruth? Nah, ini sebagai moderator kita, lalu juga sekalian penulisnya Romo Bas. Nah, dan juga penanggap Mbak Rino saya memanggilnya. Nah, silakan di tengah. Nah, kita bisa langsung mulai diskusi. Kita mengalir, kita berjalan dengan sangat hangat dan saya serahkan acara sepenuhnya kepada Mbak Ruth sebagai moderator. Terima kasih, Mbak Ruth. Baik, terima kasih Mas Nugi. Selamat petang Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang telah bersedia hadir di sini. Petang ini kita akan membahas buku yang judulnya Awan Merah. Kita semua sudah tahu, yang merupakan catatan perjalanan Dr. Baskoro Tewardaya selama setahun mendapat undangan mengajar di Universitas Marquette di Wisconsin, Amerika. Dan bedah buku ini merupakan kerjasama antara Periplus dengan lembaga Praxis. Nah, pada sore hari ini adalah hadir dua narasumber kita. Yang pertama Dr. Baskara Tewardaya. Saya kira kita semua tahu beliau adalah akademisi intelektual dan peneliti sejarah, sekaligus juga imam Yesuit yang pada saat ini berkarya di sebuah lembaga yang bergerak di bidang humaniora dan sejarah, yaitu Praxis. Saya kira kita semua juga sudah tahu telah banyak karya-karya yang ditulis oleh Romo Baskoro berkaitan dengan soal sejarah, berkaitan dengan masalah Soekarno dan sebagainya. Tetapi menurut saya ada dua buku yang masih bertautan dengan cara Romo Baskoro dalam bertutur. Yang pertama, saya pernah membaca bukunya berjudul Chicago, kalau nggak salah juga ditulis pada saat Romo Baskoro kuliah ya di Amerika. Dan kemudian yang kedua, saya pernah mendapat bukunya yang berjudul Bertemu Matahari. Saya kira itu merupakan catatan ketika Romo Baskoro sedang opname di rumah sakit dan mengalami sakit. Nah, saya melihat buku yang ketiga, Awan Merah ini kok ada rentetan sebagai sebuah metode, rentetan dengan dua buku sebelumnya, di mana tampaknya Romo Bas senang sekali untuk mencatat sesuatu yang sedang dialami dan kemudian dikait-kaitkan, yang personal kemudian dihubungkan dengan yang objektif. Tampaknya ada kebiasaan seperti itu. Baik, yang kedua narasumber kita ini Dr. Rino Ana sebagai pembahas buku ini. Dr. Rino ini adalah alumna doktor dari STF Triarkara, jadi masih satu alumni juga dengan Romo Baskoro ketika S1 di sana. Kok STF-an ya? Nah, yang menarik Mbak Rino ini ketika disertasi doktoralnya adalah tentang Holocaust.
yang berkaitan dengan penghancuran humanitas, penghancuran kemanusiaan. Dan selain itu juga Mbak Rino memang seorang aktivis penegak asasi manusia dan juga pernah terlibat sebagai jaksa penuntut di dalam gelaran internasional People's Tribunal di Den Haag untuk kasus tragedi 1965 dan lain sebagainya. Saya kira banyak sekali aktivitas yang telah dilakukan oleh Mbak Rino. Jadi Mbak Rino tentu akan mengkaji buku ini dari aspek yang telah di dalamnya berkaitan dengan hak asasi manusia. Dan pada akhirnya saya sendiri, Ruth India Rahayu, bertindak sebagai moderator dan saya berusaha untuk menghangatkan diskusi ini. Dan lagi-lagi saya juga alumna dari SCF Dirgantara. Jadi ini tampaknya ada semacam mafia SCF dan mereka saya tidak tahu apa hubungannya, tetapi itu yang terjadi. Oke, konspirasi ini. Baik, karena tempatnya sempit dan kita diskusi akrab saja, maka diskusi ini akan konsepnya adalah talk show saja. Jadi saya akan mengajukan beberapa pertanyaan ke narasumber dan nanti kemudian bapak-bapak dan ibu-ibu bisa langsung untuk menanggapi, membahas atau bertanya kepada narasumber. Jadi kita agak santai dan acara ini akan berakhir sampai jam 7:30. Baik, yang pertama, setelah saya membaca buku Awan Merah ini, saya kira buku ini tidak sekedar sebuah reportase, jelas tidak, artinya, tetapi semua orang bisa menanggapi. Tetapi menurut saya catatan ini yang menarik buat saya adalah bagaimana, nah ini pertanyaan untuk Romo Baskoro, bagaimana Romo Baskoro sebagai seorang akademisi intelektual sekaligus pastor Yesuit, di mana sebagai pastor punya kebiasaan untuk melakukan pemeriksaan batin, pemeriksaan batin. Lalu dalam proses pemeriksaan batin itu menulis sebuah refleksi tentang sejarah. Bagaimana itu sebagai sebuah metode penulisan buku ini dalam menghubungkan antara pemeriksaan batin sebagai tradisi di dalam Yesuit dengan refleksi sejarah? Tampaknya ini kok jaraknya jauh sekali. Tetapi Romo bisa menghasilkan sebuah buku ini. Sementara saya pernah melakukan pemeriksaan batin, tidak pernah menghasilkan buku apapun. Nah, ini di mana problemnya sebagai metode atau metodologi di dalam sebuah penulisan yang menarik. Dan menurut saya buku ini kalau dikatakan refleksi personal memang betul, tetapi tidak sekedar personal karena ada aspek subjektif dan juga objektifnya. Jadi Romo Baskoro berusaha untuk menjembatani antara subjektif dirinya di dalam memandang sesuatu, di dalam memandang sejarah, dan juga sejarah dalam arti peristiwa yang objektif. Disitulah Romo Baskoro mencoba menempatkan diri. Nah, saya kira ini yang tolong diceritakan Mo, bagaimana itu? Karena di awal buku ini Romo sudah mengatakan tradisi saya adalah pemeriksaan batin. Nah, bagaimana menghubungkan pemeriksaan batin dengan refleksi sejarah ini sebagai sebuah metodologi? Dan apakah metode ini bisa dilakukan di luar seorang pastor awam seperti saya atau kawan-kawan yang lain mungkin nggak juga menggunakan metode refleksi pemeriksaan batin dan refleksi sejarah. Jadi kita merefleksikan sejarah dari sisi pemeriksaan batin kita. Mungkin nggak metode ini juga dipakai oleh orang lain yang awam? Silakan. Baik, terhadap pertanyaan yang diajukan oleh Mbak Ruth tadi, saya kira pertanyaan yang menarik tetapi sekaligus tidak mudah untuk dijawab karena ini menyangkut beberapa dimensi, Mbak, menurut saya. Yang pertama, seperti disebutkan oleh Mbak Ruth tadi, sekaligus juga saya sampaikan di bagian awal buku ini, kami para anggota Serikat Yesus yang biasa disebut dengan Jesuits atau Yesuit itu punya tradisi di mana setiap hari kami selalu mengadakan pemeriksaan batin, istilahnya, atau eksamen. Eksamen itu seperti menguji, yang diuji bukan orang lain tetapi diri sendiri.
Nah, hal ini dilakukan untuk menghadirkan kembali apa yang sudah dilalui pada hari itu, kemudian juga bersyukur kepada Tuhan atas anugerah melalui peristiwa dan perjumpaan selama hari itu, tetapi sekaligus ada harapan untuk memperbaiki diri menjadi lebih baik pada hari berikutnya dan selanjutnya. Itu yang pertama. Kedua, di dalam atmosfer tradisi seperti itu, saya ingin juga melakukan hal yang serupa. Mungkin istilahnya Mbak Ruth tadi menggunakannya sebagai semacam metode, tetapi saya ingin memasukkannya ini bukan hanya tentang diri saya sendiri, tetapi juga komunitas di mana saya hidup, sekaligus juga bangsa yang menghidupi saya, di mana saya dan panjenengan semua dan Anda semua juga menjadi bagiannya. Kita berefleksi, tetapi tidak hanya pada tingkat personal, tetapi juga pada tingkat sosial kemasyarakatan, sekaligus pada tingkat nasional sebagai bangsa. Itu yang mau saya lakukan. Lalu poin selanjutnya adalah bahwa di dalam proses itu, kalau refleksi pribadi tadi saya katakan mungkin baru hanya melihat sehari ke belakang, dari pagi sampai malam. Nah, sekarang sebagai bangsa saya juga ingin melihat sejarah kita. Sejak awal itu kira-kira bagaimana. Nah, dalam hal ini saya agak sedikit mundur ke sekitar 40.000 tahun yang lalu ya, di mana kita adalah bagian dari bangsa. Sebelum identitas ini terbentuk, kita itu 40.000 tahun yang lalu menjadi bagian dari migrasi bangsa-bangsa di Asia Tenggara ini. Supaya kita juga tahu dari mana kita ini sebenarnya berasal. Dengan harapan nanti supaya kita juga tahu kemana kita sebagai bangsa ini sedang menuju. Itu Mbak kira-kira hubungannya. Kebetulan juga bidang saya sejarah, jadi ke situ arahnya. Oke, jadi metode ini bisa juga dipakai di non-sejarah ya, ketika melakukan refleksi batin, pemeriksaan batin, pemeriksaan personal, kita juga bisa refleksikan sesuai dengan bidang kita masing-masing. Betul, ya itu ya. Nah, saya kira ini menarik karena sebagai sebuah metode, kita seringkali problem kita saat ini adalah problem metode juga di dalam menulis. Bagaimana menulis itu satu problem. Nah, saya kira metode yang sudah ditawarkan oleh Romo Baskoro ini menarik juga untuk juga terutama generasi baru ya, generasi muda untuk juga coba mengikuti karena ini memang problem kita. Nah, ini saya belum selesai, mau ada pertanyaan kedua. Barangkali bapak-bapak dan ibu-ibu sebagian sudah membaca atau belum membaca buku ini, tapi kalau boleh saya manai struktur dari buku ini, pesan yang ingin disampaikan oleh Romo Baskoro adalah, atau seluruh tulisan Romo Baskoro yang pendek-pendek tapi ada juga yang panjang, ada yang pendek, itu kalau ditarik garis lurusnya, Romo Baskoro ingin berbicara tentang pembentukan identitas, baik personal, baik maupun komunitas, maupun juga identitas sebagai bangsa. Jadi sejarah dalam arti di sini yang ingin ditampakkan Romo Baskoro adalah pembentukan identitas, dan itu bisa dimulai dari nama, dari orang, dan atau sebuah komunitas atau sebuah wilayah. Saya kira itu yang menarik. Nah, mau saya kemudian ingin bertanya, ketika Romo menulis buku ini, yang kalau boleh saya maknai ini isinya adalah mengenai pembentukan identitas, apa misi yang mau disampaikan Romo sebagai personal, sebagai komunitas dan sebagai bangsa Indonesia kepada kita semua? Apa yang mau dipesankan mengenai pembentukan identitas ini? Silakan, Mo. Iya, terima kasih Mbak. Saya awali dengan dua hal. Yang pertama yang baru-baru ini ditekankan oleh seseorang namanya George Yu, yang juga peluncuran buku di Periplus Grand Indonesia ya, beberapa minggu yang lalu. Dia itu mantan Menteri Luar Negeri Singapura yang belasan tahun di pemerintahan Singapura. Bukunya diluncurkan di Periplus juga.
3 buku sekaligus, orangnya sangat accomplished. Dia mengatakan bahwa dia bisa mencapai itu semua bukan karena dia, tetapi berkat orang lain. Dia tuh hanya pelaku saja, tetapi yang penting itu adalah hasil dari usaha bersama. Itu pengantar nomor 1. Pengantar nomor 2, di Afrika, saya lupa mungkin itu bahasa bahasa Afrika yang umum itu ada prinsip begini, namanya Ubuntu yang sekarang menjadi program itu. Kalau dalam bahasa Inggris itu dikatakan begini, I am because of you. Saya begini itu karena buah dari kerjasama kita semua. Saya ada itu bukan karena saya sendiri. Saya begini atau begitu itu karena berkat kerjasama banyak orang. Ya, jadi kolektif. Nah, dari 2 poin itu saya ingin mengatakan bahwa misi saya ingin mengatakan ini, Mbak, bahwa kita menjadi masing-masing dari kita yang ada di sini itu tidak sepenuhnya hasil usaha kita sendiri. Kita ada ini karena orang lain, karena jasa orang lain. Oleh karena itu kurang tepat kalau kita menonjolkan ego pribadi, entah itu nama, entah itu kekuasaan politik, entah itu dinasti, keluarga atau apa, nggak bisa, Mbak. Mengapa? Karena kita seperti ini tuh karena berkat jasa orang lain. Kita harus sadar itu. Seperti dikatakan George Iyo tadi, seperti dikatakan oleh teman-teman dari Afrika dengan prinsip Ubuntu tadi, kita sadar bahwa identitas kita, siapa kita itu adalah berkat jasa orang lain. Kalau orang pernah menulis si Hillary Clinton itu kan dia bukunya salah satunya judulnya It Takes a Village to Raise a Child. Jadi seorang anak, kita semua pernah menjadi anak. Itu komunitas yang membentuk kita ini. Jadi tidak ada alasan bagi kita untuk tidak menyadari itu. Gitu. Anda menjadi ini, kita menjadi ini itu kan karena orang lain. Nah, identitas kita pun juga dibentuk oleh kolektivitas, oleh kebersamaan itu. Entah identitas kita sebagai seorang individu, sebagai Nugi atau Rino atau Ruth atau Esti Sularto gitu, semua itu kan hasil secara individual itu dibentuk oleh orang lain. Mas Larto itu dulu lama menjabat di Kompas sebagai wakil pemimpin umum, antaranya juga karena usulan Pak Yakob Utomo sendiri gitu. Bukan beliau sendiri menunjuk diri, aku ingin jadi pemimpin wakil pemimpin umum, enggak. Sementara Pak Yakob menjadi seperti itu juga karena ada komunitas luas yang membaca harian Kompas dan sebagainya. Jadi kita ada konektif. Identitas kita dibentuk oleh orang lain. Tetapi bukan hanya kita, masyarakat Indonesia ini juga hasil bentukan dari faktor-faktor lain. Nah, oleh karena itu seperti dikatakan Mbak Ruth tadi, pada satu sisi ini catatan perjalanan saya, maka saya tulis sebagai subjudul itu catatan sepanjang jalan. Tetapi bukan hanya sepanjang jalan saya pribadi, tapi sepanjang jalan yang kita lalui bersama. Karena saya begini berkat jasa panjenengan semua, berkat jasa Anda semua. Tetapi kita pun masing-masing begini ini ya karena orang lain. Jadi dimensi identitas kolektif itu ingin saya tekankan, Mbak. Ya. Terima kasih. Ya. Oke, saya kira menarik bahwa jadi pembentukan, contohnya kalau Indonesia, pembentukan identitas Indonesia pun juga merupakan karya banyak orang ya. Jadi bukan seseorang pun juga dipengaruhi oleh orang lain. Oke, Mo. Nah, kalau begitu, ini kan judulnya Awan Merah. Kalau kita lihat diksi Awan Merah ini kan asosiasi kita kemana-mana. Saya teringat film kemarin Gadis Kretek. Ada yang pernah nonton film, sudah nonton ya film Gadis Kretek. Problem film, puncak dari masalah film Gadis Kretek kan ketika ada rokok yang berwarna merah dan itu diasosiasikan dengan gerakan dari Partai Komunis Indonesia kan gitu ya. Nah, dan di Indonesia diksi merah ini juga selalu dikaitkan dengan hal-hal yang berbau komunis atau berbau kiri, berbau perlawanan dan sebagainya. Nah,
Padahal di dalam buku ini awan merah ini nama seseorang. Awalnya saya pikir ini adalah senja atau matahari terbit, fajar atau senja. Ini Romo Baskara mau bicara apa ini? Bicara soal fajar atau senja. Tapi ternyata di dalam buku ini awan merah adalah nama seorang tokoh Indian di Indian Sioux ya, di Amerika sana. Dan cerita soal tokoh ini juga cukup menarik. Nah, Romo bisa jelaskan kenapa dari secara keseluruhan refleksi tentang sejarah pembentukan identitas ini justru yang dijadikan judul adalah nama awan merah, nama tokoh dari orang India itu sendiri. Kenapa dia? Kenapa enggak yang lain? Karena di sini juga ada cerita tentang nama perempuan dan sebagainya. Kenapa enggak itu? Atau tentang Indonesia, sejarah Asia Tenggara. Kenapa enggak itu yang dijadikan judul? Apakah ini hanya sekedar gimmick atau apa loh? Silakan. Kenapa awan merah? Iya, Mbak. Ini pertanyaan yang menarik. Sebenarnya tidak banyak yang menanyakan ini. Hanya tanya aja judulnya kok itu kenapa, tapi tidak mengasosiasikan warna merah ini dengan ideologi tertentu atau cara berpikir tertentu. Terus terang alasannya ada dua. Yang pertama, entah bagaimana, mungkin sebagai bagian dari sebagai warga negara Indonesia yang lahir dan dibesarkan di kalangan akar rumput gitu ya Mbak ya. Saya punya passion tertentu kepada mereka yang kalah, mereka yang terpinggirkan, mereka yang termarginalisasi dan sebagainya. Hati saya biasanya atau kebanyakan ada di sana bersama mereka yang tersingkirkan, yang terpinggirkan, yang termarginalisasi, yang terstigmatisasi dan sebagainya, atau singkat kata mereka yang dalam tanda kutip kalah. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, saya melihat si orang-orang Indian ini sebagai pihak yang kalah. Chief Red Cloud atau kepala suku yang bernama awan merah ini mewakili golongan manusia yang kalah itu. Maka saya tertarik kepada nama ini, Red Cloud ini yang artinya awan merah. Nah, warna merah juga mengingatkan saya kepada garis politik tertentu dalam sejarah Indonesia. Belum lama ini saya diminta untuk di Para Sindiket itu diminta untuk ikut membedah buku judulnya Ajaran Merah Bung Karno gitu ya. Bukunya Profesor Erlangga pribadi. Warna merah ini bagi saya di Indonesia merepresentasikan dua hal. Pada satu sisi adalah gerakan atau semangat untuk melawan kolonialisme, garis miring neokolonialisme, imperialisme, garis miring neo-imperialisme dan sebagainya. Semangatnya di sana, semangat yang kiri dan sebagainya, artinya kerakyatan. Tetapi dalam realitas politik Indonesia ini mereka adalah kelompok yang kalah, yang terpinggirkan itu. Di Amerika salah satu contohnya adalah orang-orang Indian di reservasi Indian itu. Di Indonesia adalah kaum kerakyatan atau kaum kiri. Nah, saya menulis antara lain dalam spirit itu, yang saya kira Mbak Yuyut kalau boleh terus terang ya sebenarnya di situ juga sebenarnya. Wah, ini satu geng ya. Itu takon, tapi ya jane sebenarnya dia ya di situ juga. Tapi warna merah saya pilih antara ini itu. Maka salah satu benang merah dari
buku ini adalah kisah tentang orang-orang yang kalah. Ya, kisah orang-orang yang kalah, entah itu orang Indian di Amerika Serikat, entah itu orang-orang Indonesia pasca 65, juga perempuan yang dituduh tukang sihir di kota Salem di Massachusetts, itu orang-orang yang kalah. Itu yang kurang lebih ingin saya tampilkan, Mbak.